Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri Asror, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran ABK untuk gangguan belajar. Definisi gangguan belajar adalah kesulitan dalam belajar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa mulai dari lisan dan tulisan yang muncul dalam bentuk kesulitan mendengar, berpikir, membaca, menulis, bahkan berhitung. Karakteristik utamanya adalah satu, memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata IQ normal. Terdapat kesenjangan signifikan antara potensi atau kemampuan asli dan prestasi akademiknya. Ketiga, gangguan bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan hambatan emosional primer atau disabilitas fisik sensorik lainnya. Jenis-jenis gangguan belajar umum: ada disleksia, gangguan parah pada kemampuan membaca dan mengeja. Jadi disleksia itu tuh ada orang yang agak sulit untuk membaca bahkan mengeja sebuah kalimat atau huruf gitu. Baru ada disgrafia, kesulitan dalam ekspresi tulisan tangan atau menyusun kalimat secara tertulis. Dia bisa membaca, dia bisa melihat, dia tahu bagaimana cara membaca, mengeja, tetapi dia nggak bisa menulisnya. Itu namanya disgrafia, kesulitan dalam menulis. Diskalkulia, kesulitan dalam pemahaman konsep matematika dan komputasi angka. Ada beberapa mungkin yang sambil sulit matematika dasar gitu. Baru ada ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Meskipun sering dibahas terpisah, ADHD sering menyertai gangguan belajar, ditandai dengan kurangnya atensi dan impulsivitas. Meskipun sering dibahas terpisah, ADHD sering menyertai gangguan belajar, ditandai dengan kurangnya atensi dan impulsivitas. Penyebab dan identifikasinya. Faktor neurologis, adanya perbedaan dalam cara otak memproses informasi visual atau auditori, dan juga faktor genetik, kecenderungan gangguan belajar yang diturunkan dalam keluarga. Itu salah satu penyebabnya. Ada dua. Baru untuk identifikasinya, pengamatan guru terhadap pola kegagalan yang berulang. Jadi ketika ada yang kegagalan berulang nih, contoh udah dikasih tahu tapi masih sama, kita harus mengidentifikasinya. Siapa tahu dia mendapat masalah dalam gangguan belajar. Baru bisa juga menggunakan tes psikologi mulai dari IQ dan prestasi, atau kita bisa gunakan tes RTI atau Respond to Intervention, memberikan intervensi awal dan memantau kemajuan siswa secara ketat. Strategi pengajaran untuk orang yang mengalami gangguan belajar adalah satu, scaffolding yang intensif, memberikan bantuan bertahap yang lebih banyak dibandingkan siswa lain. Jadi bakal ada tambahan belajar atau mungkin bakal agak sedikit dibantu dalam pembelajarannya, tetapi bertahap demi tahap, enggak langsung seperti siswa yang lainnya. Baru materi multisensori, menggunakan kombinasi visual, auditori atau suara, dan kinestetik saat menjelaskan konsep. Beberapa kasus gangguan belajar mungkin mereka susah membaca atau susah menulis, tapi dengan menggunakan visual atau menggunakan suara dan gerakan bisa lebih sedikit membantu. Instruksi yang jelas, memberikan instruksi satu persatu, singkat dan jelas untuk menghindari kebingungan kognitif gitu. Jadi intonasinya harus jelas, A ya A, B ya B gitu. Jangan takut untuk berbicara sebagai pengajar gitu, karena orang yang sebagai pengajar jika tidak bisa membantu atau membuka intonasi dia lebih jelas, orang yang mengalami gangguan belajar bakal lebih sulit lagi untuk memahami apa yang disampaikan. Pemanfaatan teknologi, menggunakan perangkat lunak seperti speech to text atau kalkulator untuk membantu hambatan teknis mereka. Seperti orang yang susah menghitung tadi, kita perbolehkan menggunakan kalkulator, nggak masalah. Yang penting dia bisa mengikuti pelajaran selanjutnya, jadi tidak terhambat. Akomodasi dan modifikasi kurikulum. Yang pertama, waktu tambahan. Untuk orang yang mengalami gangguan belajar, kita harus bisa memberikan waktu lebih lama saat ujian atau pengerjaan tugas. Jadi karena kita tahu nih dia mungkin punya disleksia gitu, atau mungkin dia susah gitu menulisnya, ya kita kasih waktu lama, mungkin 30 menit lebih lama, itu nggak masalah. Baru penyederhanaan tugas, memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Contoh, mungkin yang lain dapat tugas yang lebih sulit gitu, 10 gitu. Nah kalau yang ini kita bisa kasih 3 dulu, baru nanti 3 lagi,
3 lagi, tapi dengan dari yang gampang sampai ke yang sulit dengan tugas yang sama gitu. Jadi nggak dispesialkan, tapi dispesialkannya dengan cara tertentu. Lingkungannya harus bebas gangguan, menempatkan siswa di baris depan atau area yang minim distraksi visual atau suara. Evaluasi alternatif menilai pemahaman melalui presentasi lisan jika siswa memiliki hambatan berat dalam menulis. Jadi pemahaman melalui presentasi lisan itu jika kita katakan baru nanti dia tulis gitu. Jika memiliki hambatan dalam menulis, kita bantu nanti nulisnya kayak gimana. Peran pendidikan inklusif dan LRE atau Least Restrictive Environment, prinsip bahwa anak berkebutuhan khusus harus dididik semaksimal mungkin bersama siswa tanpa hambatan di kelas reguler. Baru ada juga kolaborasi kerjasama antara guru kelas, guru pembimbing khusus, dan orang tua untuk menyusun individualized education program. Jadi program belajar individual gitu. Mungkin di rumah nanti guru memberikan tugas untuk guru pembimbing sama orang tuanya bagaimana. Dukungan sosial jangan lupa, karena orang yang mengalami gangguan belajar harus kita dukung gitu untuk dia tidak malu kalau belajar lebih lambat. Kesimpulannya, ABK gangguan belajar memerlukan perhatian dan strategi khusus. Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar ABK. Santok dan Slavin juga sama-sama menekankan pentingnya dukungan positif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.